Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi di subbab yang keempat, yaitu pertumbuhan. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah pertumbuhan positif. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, adapun subbab yang akan kita pelajari kali ini adalah subbab yang keempat, yaitu pertumbuhan. Nah, materi pertumbuhan yang akan kita pelajari di sini adalah pertumbuhan positif dan pertumbuhan negatif. Pertumbuhan positif yaitu suatu hal yang dengan seiring berjalannya waktu, maka nilai akhirnya itu akan semakin besar. Sedangkan pertumbuhan negatif yaitu suatu hal yang seiring berjalannya waktu, maka nilai akhirnya akan semakin kecil. Nah, adapun contoh dari pertumbuhan positif adalah bunga majemuk. Nah, di mana bunga majemuk ini sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Contoh lainnya adalah pertumbuhan penduduk, kemudian pertumbuhan bakteri atau virus. Nah, sedangkan contoh dari pertumbuhan negatif adalah peluruhan. Nah, di subbab ini akan kita bahas materi pertumbuhan positif yang terdiri dari pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ganda, yaitu pertumbuhan bakteri atau virus. Dan materi untuk pertumbuhan negatif yaitu peluruhan. Nah, pembelajaran kita kali ini masih di submateri yang pertama, yaitu pertumbuhan positif. Kali ini akan kita bahas contoh dari pertumbuhan positif yang kedua, yaitu pertumbuhan ganda. Pertumbuhan ganda yang akan kita bahas kali ini adalah pertumbuhan bakteri dan virus. Nah, bakteri itu merupakan salah satu makhluk hidup yang termasuk ke dalam kelompok Monera. Nah, di mana ciri-ciri dari kelompok Monera itu adalah tubuhnya tersusun atas satu sel atau yang sering disebut dengan uniseluler. Oleh karena itu, bakteri pun hanya tersusun oleh satu sel. Struktur tubuh bakteri seperti itu mempengaruhi proses pertumbuhannya. Bakteri itu berkembang biak atau memperbanyak dirinya dengan cara membelah diri dari satu bakteri menjadi 2, kemudian menjadi 4, kemudian menjadi 8, dan seterusnya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan permasalahan berikut ini. Apabila di dalam suatu cawan Petri itu berisi 3 bakteri, masing-masing bakteri tersebut membelah menjadi 2 dalam waktu 20 detik. Nah, pada saat T sama dengan 0 detik, maka banyak bakteri mula-mula itu adalah M0 sama dengan 3 bakteri. Karena bakteri tersebut membelah menjadi 2 dalam waktu 20 detik, maka pada waktu T sama dengan 20 detik, jumlah bakterinya itu akan menjadi M1 sama dengan 3 dikali 2. Hasilnya adalah 6 bakteri. Berikutnya, 20 detik kemudian, bakteri tersebut membelah lagi menjadi 2. Maka, pada waktu T sama dengan 40 detik, jumlah bakterinya itu akan menjadi M2 sama dengan 6 dikali 2. Hasilnya adalah 12 bakteri. Selanjutnya, 20 detik kemudian, bakteri akan membelah lagi menjadi 2. Maka pada waktu T sama dengan 60 detik, jumlah bakterinya akan menjadi M3 sama dengan 12 dikali 2. Hasilnya adalah 24 bakteri. Berikutnya,
20 detik kemudian, bakteri akan membelah lagi menjadi 2. Maka, pada waktu T sama dengan 80 detik, jumlah bakterinya akan menjadi M4 sama dengan 24 dikali 2. Hasilnya adalah 48 bakteri. Nah, demikian seterusnya. Nah, perhatikan untuk banyaknya bakteri mula-mula, yaitu M0 sama dengan 3 bakteri. Nah, 3 ini bisa kita dapatkan dari 3 dikali 2 pangkat 0. Berikutnya, untuk M1 sama dengan 6 bakteri. Nah, 6 ini bisa kita dapatkan dari 3 dikali 2 pangkat 1. Berikutnya, untuk M2 sama dengan 12 bakteri, maka 12 ini bisa kita dapatkan dari 3 dikali 2 pangkat 2. Berikutnya, untuk M3 sama dengan 24 bakteri, maka 24 ini bisa kita dapatkan dari 3 dikali 2 pangkat 3. Berikutnya, untuk M4 sama dengan 48 bakteri, maka 48 ini bisa kita dapatkan dari 3 dikali 2 pangkat 4. Nah, demikian seterusnya. Nah, untuk M0, M1, M2, M3, dan M4 ini secara umum bisa kita nyatakan menjadi MT, di mana pangkat di sini menyesuaikan dengan indeks dari M. Sehingga banyaknya bakteri setelah T detik itu dapat dirumuskan dengan MT sama dengan 3 dikali 2 pangkat T. Nah, dari sini terlihat bahwa 3 itu merupakan suku pertamanya, sedangkan 2 itu merupakan rasionya. Sehingga banyaknya bakteri ini akan membentuk suatu barisan geometri. Nah, berdasarkan permasalahan tadi, maka dapat ditentukan rumus umum untuk pertumbuhan ganda. Jika banyak bakteri pada saat awal itu sebanyak M0 dan membelah menjadi 2, maka banyaknya bakteri setelah jangka waktu T adalah MT, yang dapat dirumuskan dengan MT sama dengan M0 dikali 2 pangkat T. Nah, kita juga bisa menentukan pertumbuhan multiple. Misalnya 3 kalinya, kemudian 4 kalinya, dan R kalinya. Jika banyak bakteri pada saat awal itu sebanyak M0 dan membelah menjadi R, maka banyaknya bakteri setelah jangka waktu T adalah MT, yang dapat dirumuskan dengan MT sama dengan M0 dikali R pangkat T. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai pertumbuhan positif untuk contoh dari pertumbuhan ganda, maka perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Suatu bakteri tumbuh dan berkembang biak menjadi 2 setiap jamnya. Jika mula-mula terdapat 9 bakteri, maka untuk pertanyaan yang A, tentukan rumus umum yang menyatakan jumlah bakteri setelah jangka waktu T jam. Kemudian untuk pertanyaan yang B, berapa jumlah bakteri setelah 4 jam? Dan untuk pertanyaan yang C, berapa jumlah bakteri setelah 9 jam? Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini diketahui bahwa bakteri itu akan berkembang biak menjadi 2 setiap jamnya. Maka di sini nilai R-nya itu sama dengan 2 setiap jam. Nah, berikutnya mula-mula bakteri itu berjumlah 9 bakteri. Maka di sini nilai M0 itu sama dengan 9 bakteri. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah yang A, akan kita cari rumus MT.
Kemudian yang B, akan kita cari nilai MT jika T-nya itu sama dengan 4 jam. Kemudian yang terakhir yang C, akan kita cari nilai MT jika nilai T-nya itu sama dengan 9 jam. Nah, untuk bagian yang A, akan kita cari rumus umum dari jumlah bakteri setelah T jam. Nah, dengan menggunakan rumus pertumbuhan ganda, yaitu MT sama dengan M0 dikali R pangkat T. Maka kita substitusikan nilai R sama dengan 2 dan nilai M0 sama dengan 9 ke dalam rumus ini. Maka MT sama dengan M0 yaitu 9 dikali dengan R pangkat T yaitu 2 pangkat 9. Nah, dari sini maka terlihat bahwa rumus umum untuk jumlah bakteri setelah T jam itu adalah MT sama dengan 9 dikali 2 pangkat T. Berikutnya untuk bagian yang B, akan kita cari jumlah bakteri setelah 4 jam. Nah, dengan menggunakan rumus tadi, yaitu MT sama dengan 9 dikali 2 pangkat T. Maka kita substitusikan nilai T sama dengan 4 ke dalam rumus ini. Maka MT yaitu M4 sama dengan 9 dikali 2 pangkat T yaitu 2 pangkat 4. Nah, perhatikan bahwa hasil dari 2 pangkat 4 ini adalah 16. Maka M4 sama dengan 9 dikali 16. Selanjutnya, hasil dari 9 dikali 16 adalah 144. Maka didapat nilai M4 sama dengan 144. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa jumlah bakteri setelah 4 jam adalah 144 bakteri. Nah, terakhir bagian yang C. Akan kita cari jumlah bakteri setelah 9 jam. Nah, di sini kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu MT sama dengan 9 dikali 2 pangkat T. Maka kita substitusikan nilai T sama dengan 9 ke dalam rumus ini. Maka MT yaitu M9 sama dengan 9 dikali dengan 2 pangkat T yaitu 2 pangkat 9. Nah, perhatikan bahwa hasil dari 2 pangkat 9 adalah 512. Maka M9 sama dengan 9 dikali 512. Berikutnya, hasil dari 9 dikali 512 adalah 4608. Maka didapat nilai M9 sama dengan 4608. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa jumlah bakteri setelah 9 jam adalah 4608 bakteri. Nah, berikutnya contoh soal yang kedua. Hendy mengambil sebotol air laut yang berisi 50 arka bakteria untuk diteliti di laboratorium. Andaikan satu arka bakteria itu mulai menggandakan diri setiap 25 menit, berapa banyak arka bakteria selama 5 jam? Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui bahwa jumlah bakteri di botol itu mula-mula ada 50 arka bakteria. Maka di sini nilai M0 itu sama dengan 50 arka bakteria. Kemudian satu arka bakteria itu akan menggandakan diri setiap 25 menit. Maka nilai R ini sama dengan 2. Nah, arka bakteria ini membelah setiap 25 menit. Maka selama 5 jam, arka bakteria itu akan membelah diri sebanyak 5 jam per 25 menit. Nah, di mana 5 jam itu sama dengan 3000 menit. Maka arka bakteria itu akan membelah sebanyak 12 kali. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah nilai MT. Maka banyaknya arka bakteria selama 5 jam itu dapat kita cari dengan menggunakan rumus pertumbuhan ganda, yaitu MT sama dengan M0 dikali R pangkat T.
Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai M0 yaitu 50, kemudian nilai R yaitu 2, dan nilai T sama dengan 12 ke dalam rumus ini. Maka MT yaitu M12 sama dengan M0 yaitu 50 dikali dengan R pangkat T yaitu 2 pangkat 12. Nah, perhatikan bahwa 2 pangkat 12 itu hasilnya adalah 4096. Maka M12 itu sama dengan 50 dikali 4096. Nah, hasil dari 50 dikali 4096 adalah 204.800. Maka didapat nilai M12 sama dengan 204.800. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa banyaknya Archaebacteria setelah 5 jam adalah 204.800 Archaebacteria. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab yang keempat, yaitu pertumbuhan. Untuk submateri yang pertama, yaitu pertumbuhan positif. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.